Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis startup FundSmart. Kami beranggotakan saya sendiri, Maila Fasya dengan NIM 24021110, dan rekan saya Liliana Istiqomah dengan NIM 24021123, Putri Nurlitasari dengan NIM 24021132, Rekian Laksita dengan NIM 24021136, dan Verina Janifika dengan NIM 24021161. Masuk ke latar belakang, perkembangan teknologi telah mendorong transformasi besar dalam industri keuangan, termasuk kemunculan perusahaan finansial teknologi, yaitu fintech. Salah satu perusahaan rintisan fintech yang sedang berkembang adalah FundSmart. Untuk memenangkan persaingan dan memberikan layanan unggul kepada pengguna, FundSmart berencana mengintegrasikan berbagai teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI, Machine Learning atau ML, Big Data, Data Analytic, Robotic Process Automation, RPA, dan Blockchain. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan layanan, keamanan, dan efisiensi operasional FundSmart. Baik, untuk selanjutnya saya Liliana Istiqomah dengan NIM 1123. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Untuk rumusan masalah pada pembahasan ini terdapat 4 hal. Yang pertama yaitu bagaimana AI dan ML dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi investasi personal kepada pengguna FundSmart serta apa tantangannya dalam implementasinya. Untuk yang kedua yaitu bagaimana Big Data dan Data Analistik membantu FundSmart dalam mengelola volume transaksi besar dan mendukung pengambilan keputusan bisnis. Untuk yang ketiga yaitu apa saja manfaat dan risiko dari penggunaan Robotic Process Automation atau RPA dalam mempercepat pemrosesan transaksi serta mengurangi kesalahan manual di lingkungan fintech. Untuk yang terakhir yaitu apa keunggulan teknologi blockchain dalam meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi di FundSmart, dan apa saja kendala teknis dan operasional yang mungkin muncul dalam implementasinya. Lanjut untuk pembahasannya pada materi yang pertama yaitu AI dan ML untuk rekomendasi investasi personal. Untuk cara kerjanya yaitu yang pertama, AI dan Machine Learning atau ML digunakan untuk menganalisis data pengguna seperti umur, pendapatan, kebiasaan belanja, dan tujuan keuangan. Untuk yang kedua, sistem ini akan memberikan saran investasi yang cocok secara otomatis dan terus belajar dari perilaku pengguna. Untuk contohnya seperti yang dilakukan oleh perusahaan seperti Wealthfront dan Betterment. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Nurlitasari. Saya persilakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Nurlitasari dengan NIM 24021132. AI dan ML untuk rekomendasi investasi personal. Untuk tantangannya kita ada 3. Yang pertama adalah jika data yang digunakan tidak akurat atau tidak lengkap, hasilnya juga bisa salah. AI dan ML bekerja dengan membaca data pengguna. Kalau data yang masuk salah atau kurang lengkap, misalnya umur tidak sesuai, tujuan keuangan tidak diisi, atau riwayat transaksi tidak tersedia, maka sistem bisa memberikan saran investasi yang tidak cocok. Jadi kualitas data sangat penting agar hasilnya benar. Untuk yang kedua ada resiko data pengguna bisa bocor jika tidak dijaga dengan baik. AI dan ML membutuhkan banyak data pribadi pengguna seperti identitas, keuangan, dan kebiasaan. Kalau sistem keamanan lemah, data ini bisa dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini bisa merugikan pengguna dan menurunkan kepercayaan terhadap layanan FundSmart. Untuk yang ketiga, kita ada butuh tim IT dan data scientist yang ahli untuk membuat sistem ini berjalan baik. Mengembangkan sistem AI dan ML tidak
Mengembangkan sistem AI dan ML tidak bisa dilakukan sembarangan. Perusahaan harus punya orang-orang yang mengerti cara mengolah data, membuat model AI, dan menjaga sistemnya tetap aman, akurat. Tanpa tim yang handal, sistem bisa tidak bekerja dengan baik atau malah salah dalam memberi rekomendasi. Dari pemaparan materi di atas, kita ambil sumber yang pertama dari opensell.com, yang kedua businesssinder.com, yang ketiga researchgate.net. Untuk selanjutnya, yang kedua ada Robotic Process Automation atau RPA. RPA adalah program komputer yang bisa melakukan pekerjaan berulang seperti memeriksa data, mengisi formulir, dan mengirim laporan secara otomatis. Misalnya, saat ada pelanggan daftar akun, sistem RPA bisa langsung memverifikasi data tanpa bantuan manusia. Proses jadi lebih cepat dan tidak mudah salah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Putri Nurlita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rekia Laksita Dewati dengan NIM 24021136. RPA, Robotic Process Automation. Tantangannya, kalau sistemnya rusak atau salah atur, hasilnya bisa salah. RPA bekerja mengikuti instruksi yang sudah ditentukan. Kalau ada kesalahan dalam pengaturannya, misal input data yang salah atau proses bisnis berubah tapi belum diperbarui, maka hasil otomatisasinya juga bisa salah. Ini bisa menyebabkan kesalahan besar dalam transaksi atau laporan. Untuk selanjutnya, harus sering diperbarui agar tetap cocok dengan perubahan proses. Proses bisnis di perusahaan biasanya berubah seiring waktu, seperti adanya aturan baru atau sistem baru. RPA harus disesuaikan atau diprogram ulang agar tidak bisa bekerja dengan benar. Kalau tidak diperbarui, robot bisa gagal menjalankan tugasnya. Untuk yang selanjutnya, tidak semua staf bisa langsung paham cara mengelolanya. RPA membutuhkan pengetahuan teknis, jadi tidak semua karyawan bisa langsung mengerti cara membuat, menjalankan, atau memperbaiki robot. Diperlukan pelatihan atau tenaga ahli khusus agar sistem bisa berjalan lancar dan tidak mengganggu pekerjaan lainnya. Sumber dari glorywebs.com, blog RPA in Banking, dan zeptest.com, RPA in Banking Finance Case Studies, serta ausiobuilds.com, blog RICS in Implementing RPA. Untuk yang selanjutnya, blockchain untuk keamanan transaksi. Bagaimana cara kerjanya? Blockchain mencatat semua transaksi dalam sistem yang tidak bisa diubah. Semua transaksi bisa dilihat dan dicek oleh banyak pihak, tapi tidak bisa dihapus. Ini membantu mencegah penipuan dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Sumber dari acropylum.com, blog blockchain in finance, touchmagic.com, blog how blockchain evolutionis vintage market, serta modern council.com, blockchain in compliance and transparency. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya adalah blockchain untuk keamanan transaksi. Tantangannya itu ada 3. Yang pertama, biaya dan teknologi yang digunakan masih cukup mahal. Yang kedua, proses transaksi bisa lebih lambat dibanding sistem biasa. Yang ketiga adalah harus sesuai dengan aturan pemerintah di berbagai negara. Untuk sumbernya, kita memakai 3 sumber, yaitu dengan web Acropolium, TechMagic, dan Modern Council. Untuk kesimpulan dari presentasi kami adalah teknologi seperti AI, Big Data, RPA, dan blockchain sangat membantu Finsmart memberikan layanan keuangan yang lebih cepat, aman, dan sesuai kebutuhan pengguna. Namun, masing-masing teknologi juga memiliki tantangan tersendiri. Finsmart harus menyiapkan tim yang ahli, sistem keamanan yang kuat, dan mengikuti aturan agar teknologi ini bisa berjalan baik dan aman. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.